Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas akuntansi C21 akan memaparkan review artikel yang berjudul Strategi Cost Management and Performance the Case of Environmental Cost yang dipublikasikan pada tahun 2015 yang ditulis oleh Henry et al. The British Accounting Review. Oke, boleh di next. Terkait anggota tim sendiri, yaitu terdiri dari Raden Nada Mutiara Isani, Rizka Umami, Anissa Ramadhani, dan juga saya sendiri, Reshi Ratolia Fitra. Terkait topik pembahasannya, yaitu ada latar belakang hingga critical review yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya nantinya. Boleh di next. Terkait latar belakang itu kan sampaikan oleh saya, yaitu pertama, dalam lingkungan bisnis saat ini ditandai dengan tekanan persaingan yang ketat dan kompetitif, sehingga perusahaan ini perlu nih menerapkan strategi untuk mengelola biaya dan juga mengurangi biaya tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Nah, manajemen biaya strategis atau strategis cost management adalah bentuk penyelarasan yang disengaja dari sumber daya perusahaan dan juga struktur biaya dengan strategi jangka panjang dan juga menggunakan taktik jangka pendek. Hal ini merupakan salah satu aspek aliran penelitian yang ditujukan untuk akuntansi manajemen strategis. Nah, dalam penelitian ini akan menjelaskan dua bentuk SCM, yaitu manajemen biaya struktural dan juga manajemen biaya eksekutif. Yang mana manajemen biaya struktural ini mengacu kepada aktivitas manajemen biaya yang bertujuan untuk mengubah struktur biaya perusahaan. Nah, ini pada dasarnya mengacu kepada keputusan strategis yang menentukan parameter bruto struktur biaya perusahaan. Nah, sedangkan manajemen biaya eksekutif yaitu mengacu kepada aktivitas manajemen biaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja untuk strategi tertentu. Nah, pada dasarnya, SCM ini mengacu kepada analisis kinerja keputusan strategis. Yang kata lain, SCM bertujuan untuk menyelaraskan sumber daya perusahaan dan juga struktur biayanya. Nah, untuk menguji hubungan antara SCM dan juga kinerja keuangan tersebut, kita butuh satu konteks spesifik yang diteliti, yaitu mengenai biaya lingkungan. Biasanya, biaya lingkungan ini merupakan bagian yang penting dari operasi dan juga manufaktur, terutama untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, biaya lingkungan ini yang telah dipilih untuk menguji pendekatan manajemen biaya strategis ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, saat ini isu-isu lingkungan merupakan bagian yang penting dari strategi perusahaan. Yang kedua, biaya lingkungan ini merefleksikan aspek eksekutif untuk optimalisasi biaya, strategi bisnis, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian terdahulu, akuntansi biaya lingkungan ini sebagian besar hanya terdiri dari studi deskriptif dan juga perspektif. Boleh di next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, lahirlah 4 rumusan masalah, yang mana yang pertama ada bagaimana nih mengetahui pengaruh aktivitas manajemen biaya eksekutif pelacakan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh aktivitas manajemen biaya eksekutif pelacakan biaya lingkungan terhadap satu aktivitas manajemen struktural, yaitu biaya implementasi inisiatif lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh aktivitas manajemen biaya struktural, biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penelusuran biaya lingkungan terhadap implementasi inisiatif lingkungan yang mengarah terhadap kinerja keuangan, yang mana dari rumusan masalah itu melahirkan tiga tujuan penelitian yang mencakup keempat rumusan masalah tadi. Yang pertama, untuk menguji hubungan antara manajemen biaya eksekutif dan juga manajemen biaya struktural, serta untuk mengetahui juga kinerja perusahaan dalam konteks biaya lingkungan. Yang kedua, secara khusus menyelidiki hubungan antara pelacakan biaya lingkungan, penerapan inisiatif lingkungan hidup, serta kinerja keuangan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui sejauh mana manajemen biaya struktural ini memediasi hubungan antara manajemen biaya eksekutif dan juga kinerja keuangan. Oke, untuk selanjutnya ini tuh ada slide ini menunjukkan mengenai metode konseptual yang mencerminkan sejauh mana pelacakan biaya lingkungan sebagai salah satu aktivitas manajemen eksekutif. Nah, ini sebagai hipotesis pertama. Dan selanjutnya, implementasi inisiatif lingkungan sebagai salah satu aktivitas manajemen struktural. Nah, ini sebagai hipotesis dua. Kedua hipotesis tersebut itu dapat mempengaruhi atau mendukung kinerja keuangan. Kemudian, selain itu, model ini mencerminkan peran mediator dari manajemen biaya struktural
Sebagai hipotesis 2, secara lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa pelacakan biaya lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap implementasi inisiatif lingkungan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi secara positif terhadap kinerja keuangan. Nah, hipotesis ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dibahas lebih rinci selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada literatur review. Jadi literatur review ini terdapat yang dibahas. Yang pertama ada manajemen biaya strategis dan biaya lingkungan, lalu ada hubungan langsung antara pelacakan biaya lingkungan dan kinerja keuangan, serta ada hubungan tidak langsung antara pelacakan biaya lingkungan dan kinerja keuangan. Untuk yang bab pertama yaitu ada di manajemen biaya strategis dan biaya lingkungan. Literatur ini dibahas oleh Anderson dan Boyrell Henry serta Roy. Nah, pada yang dibahas oleh Anderson ini yaitu tentang manajemen strategis adalah pengambilan keputusan yang disengaja bertujuan untuk menyesuaikan struktur biaya perusahaan. Lalu yang dibahas oleh Boyrell and Roy ini adalah pelacakan biaya lingkungan adalah identifikasi dan akumulasi mengenai biaya internal spesifik terkait dengan perlindungan lingkungan. Lalu yang bab kedua ini mengenai hubungan langsung antara pelacakan biaya lingkungan kinerja. Ini dibahas oleh Parker serta Rano dan Henry, dan ada ada Mosa serta Woodhead. Jadi pada intinya yang dibahas oleh peneliti ini yaitu struktur biaya lingkungan adalah komponen penting dari struktur biaya perusahaan. Manfaatnya itu dapat meningkatkan keputusan manajer dan agar lebih baik serta laporan eksternal yang akan berdampak pada peningkatan kerja. Next. Nah, yang ketiga ini yaitu hubungan antara pelaksanaan inisiatif lingkungan hidup, kinerja keuangan. Lalu ini ada dibagi dua, yaitu ada hubungan antara penelusuran biaya lingkungan dan implementasi inisiatif lingkungan, serta hubungan antara pelaksanaan inisiatif lingkungan hidup dan kinerja keuangan. Pada subbab yang pertama ini, mengintegrasi isu-isu lingkungan ke dalam organisasi melalui MCS dapat memastikan masalah lingkungan yang diperhitungkan secara sistematis dalam kegiatan sehari-hari organisasi yang kemudian dapat membantu organisasi dalam memelihara atau mengubah pola organisasi agar lebih responsif dan berkelanjutan terhadap isu-isu lingkungan. Yang kedua ini yaitu hubungan antara pelaksanaan inisiatif lingkungan hidup serta kinerja keuangan. Di subbab yang kedua ini itu dibahas melalui literatur ekologi industri dan manajemen operasi yang memberikan bukti empiris mengenai bahwa implementasi inisiatif lingkungan berkontribusi pada pengurangan dampak ekologi, dan penerapan inisiatif lingkungan tidak hanya mengurangi dampak ekologi tapi juga mengurangi biaya lingkungan. Oke, selanjutnya ini mengenai metode penelitian. Nah, untuk yang metode penelitian ini membahas pertama mengenai desain survei penelitian. Nah, data dikumpulkan dari survei yang diberikan menggunakan sampel acak dari 1.514 perusahaan manufaktur di Kanada yang diperoleh dari basis data Scott. Nah, kuesioner ini divalidasi dengan menggunakan pretest yang diberikan kepada 4 akademisi dan 20 manajer. Tujuan pretest ini tuh ada dua. Yang pertama ada untuk memvalidasi pemahaman tentang isi kuesioner awal. Yang kedua ada untuk memvalidasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan kuesioner. Nah, sebanyak 319 kuesioner yang dapat digunakan dengan tingkat pengembalian sebesar 21,1%. Dengan rata-rata karyawan perusahaan adalah 342 orang. Dan para responden memiliki rata-rata pengalaman kerja selama 14,1 tahun. Kemudian selanjutnya dalam metode penelitian itu juga membahas mengenai pengukuran konstruk. Nah, peneliti mengidentifikasi berbagai jenis biaya lingkungan dan mengembangkan instrumen untuk mengukur pelacakan biaya tersebut.
peneliti memasukkan pengeluaran operasional lingkungan, bukan pengeluaran modal, yang mengacu pada biaya yang berpotensi tersembunyi. Instrumen dari penelitian ini meminta kepada para responden untuk mengajukan sejauh mana 5 jenis biaya lingkungan secara eksplisit yang dilacak oleh organisasi mereka. Masing-masing menggunakan skala Likert dengan 5 poin dengan poin terendah itu tidak sama sekali, dengan poin tertinggi itu adalah 5 secara besar-besaran. Skor yang tinggi menunjukkan adanya visibilitas yang lebih tinggi terhadap biaya lingkungan dalam sistem akuntansi. Kemudian metode penelitian itu juga membahas mengenai keandalan konstruk. Peneliti memeriksa Cronbach alpha dan reliabilitas komposit untuk menentukan reliabilitas setiap konstruk. Konstruk tersebut melebihi titik batas yang direkomendasikan, yaitu sebesar 0,07 untuk mencerminkan tingkat yang dapat diterima. Tidak hanya itu, untuk memverifikasi konvergen, varians yang diekstraksi telah dianalisis dan peneliti telah melakukan analisis faktor konfirmatori atau GFA. Tingkat pertama, varians yang diekstraksi ini harus melebihi titik batas yang direkomendasikan, yaitu 0,05 untuk mencerminkan kehubungan antara biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analisis permodelan persamaan struktural atau structural equation modeling. Jadi structural equation modeling atau disingkat sebagai SEM ini memungkinkan representasi konsep yang tidak teramati atau variabel laten dengan seperangkat faktor variabel pengukuran. Lalu ada hubungan antara variabel pengukuran dan variabel laten bebas dari kesalahan pengukuran karena kesalahan telah diestimasi dan dihilangkan sehingga hanya menyisakan varian. Lalu SEM ini memungkinkan estimasi efek struktural langsung dan tidak langsung antara varian laten. Nah, data yang diperoleh dari analisis yang dikumpulkan ini dari survei dengan Lisrel nomor 72 dan menggunakan matriks covariance sebagai matriks input. Lalu pemeriksaan kesesuaian model keseluruhannya ini menggunakan adanya data multivariat serta menggunakan estimasi maksimum. Next. Lalu kita bisa lihat ini merupakan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini, yaitu kita bisa melihat bahwa panel A ini menyajikan hasil spesifik untuk setiap koefisien jalur, serta terdapat panel B memecah efek total dalam komponen langsung. Nah, di sini kita bisa lihat kalau NNF ini berjumlah 0,979, lalu ada CFI yaitu 0,986 dan RMSEA-nya itu 0,057. Lalu kita bisa lihat kalau ada pengaruh yang signifikan dari pelacakan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan dibuktikan dari 0,365 dan P lebih kecil daripada 0,1. Lalu ada hubungan signifikan antara implementasi inisiatif lingkungan dan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh angka 0,145 yang lebih kecil dari 0,05. Lalu ada hubungan signifikan dan positif antara pelacakan biaya lingkungan dan implementasi inisiatif lingkungan, yaitu 0,629 dan P lebih kecil dari 0,01. Lalu ada di panel B, yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan dari pelacakan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan, yaitu 0,456 dan P lebih kecil dari 0,01. Dan ada hubungan positif dan signifikan dengan implementasi lingkungan
implementasi lingkungan di tingkat, yaitu ada 0,13 dan P lebih kecil dari 0,01, dan yang terakhir yaitu terdapat visibilitas publik yang berhubungan positif dan signifikan dengan pelacakan biaya lingkungan yang ditunjukkan oleh angka 0,225 dan P lebih kecil daripada 0,01. Baik, berdasarkan hasil analisis perhitungan sebelumnya, diperolehlah hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan metodologi koefisien jalur yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat dua panel yang merepresentasikan hasil. Yang pertama itu ada panel A, menyajikan hasil spesifik untuk setiap koefisien jalur, sedangkan panel B memecahkan efek total komponen langsung dan komponen tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sejauh mana pengelolaan biaya pelaksanaan dan struktural secara khusus mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil dari panel A menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pelacakan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan nilai 0,365 lebih kecil dari 0,01. Hubungan tersebut mendukung hipotesis 1 yang berbunyi aktivitas manajemen biaya eksekutif, pelacakan biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh JC et al. Pada tahun 2001 yang menunjukkan bahwa informasi yang lebih rinci mengenai biaya lingkungan akan meningkatkan kesadaran manajer terhadap biaya dan meningkatkan keputusan jangka pendek yang akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, pada panel A juga menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara implementasi sektor lingkungan dengan kinerja keuangan yang mendukung hipotesis B, yang berbunyi aktivitas manajemen biaya struktural dan implementasi inisiatif lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif lingkungan berkontribusi dalam membangun struktur biaya dan mendukung posisi keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Adams and Gowley pada tahun 2006 yang disebut sebagai ekoefisiensi. Selanjutnya, yang kedua, sejauh mana pengelolaan biaya struktural menjadi penghubung antara pengelolaan biaya pelaksanaan dan kinerja keuangan. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pelacakan biaya lingkungan dan implementasi lingkungan dengan nilai 0,69 lebih kecil dari 0,01. Dengan demikian, maka mendukung hipotesis 2A yang berbunyi aktivitas manajemen biaya eksekutif dan pelacakan biaya lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas manajemen biaya struktural, yaitu implementasi inisiatif lingkungan. Hal tersebut menunjukkan adanya identifikasi biaya lingkungan secara spesifik akan membantu pengembangan inisiatif lingkungan dengan meningkatkan pengaruh biaya dan deteksi kesenjangan kerja. Mengingat ada hubungan positif dan signifikan antara pelaksanaan biaya lingkungan dan implementasi inisiatif keuangan serta hubungan signifikan positif yang dibahas sebelumnya, maka diperlukan adanya hubungan mediasi. Selain itu, hasil dari panel B menunjukkan hubungan total dari pelacakan lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan nilai 0,456 lebih kecil dari 0,01. Pengaruh tidak langsung menunjukkan pengaruh pelacakan biaya lingkungan terhadap implementasi inisiatif lingkungan, yang akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan yang akan mendukung hipotesis 2, yang berbunyi penelusuran biaya lingkungan atau manajemen biaya eksekutif berpengaruh positif terhadap implementasi inisiatif lingkungan atau manajemen biaya struktural yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Secara singkat, manajemen biaya eksekutif dan manajemen biaya struktural akan saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk berkontribusi dalam kinerja keuangan. Dan yang terakhir, variabel kontrol dan analisis sensitivitas. Secara statistik, hubungan antara variabel kontrol dan variabel utama bersifat signifikan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan dalam penelitian sebelumnya, hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan memiliki sumber daya keuangan, manusia, dan teknologi yang lebih memadai akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pengembangan tindakan inovatif. Selain itu, perusahaan yang memiliki jangkauan pengawasan publik yang lebih besar dan luas didesak untuk dapat melacak biaya lingkungan agar dapat mengungkapkan informasi biaya yang berkaitan dengan lingkungan dan
memberikan informasi tersebut kepada berbagai pihak seperti pemangku kepentingan dan mengurangi dampak lingkungan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara manajemen biaya eksekutif dan struktural terhadap kinerja dalam pendekatan manajemen biaya strategis. Dalam konteks biaya lingkungan, penelitian ini secara khusus menyelidiki hubungan antara pelacakan biaya lingkungan atau biaya eksekutif, penerapan inisiatif lingkungan, biaya struktural, serta kinerja keuangan. Nah, berdasarkan sampel yang diperoleh dari 319 perusahaan manufaktur, hasil penelitian menunjukkan 3 kesimpulan utama. Yang pertama, tracking environmental cost adalah salah satu alat manajemen biaya eksekusional yang penting untuk membantu menyelaraskan sumber-sumber perusahaan dan struktur biaya yang berkaitan dengan taktik jangka pendek. Secara empiris, penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan antara tracking environmental cost dengan kinerja keuangan. Yang kedua, pengembangan inisiatif lingkungan atau environmental initiative merupakan salah satu aspek dari manajemen biaya struktural yang membantu menyelaraskan sumber daya dan struktur biaya yang berkaitan dengan strategi jangka panjang. Secara empiris, peneliti mengungkapkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara implementasi inisiatif lingkungan hidup dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, tracking environmental cost secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan melalui penerapan inisiatif lingkungan. Oleh karena itu, manajemen biaya eksekusional dan struktural bekerja sama untuk mempengaruhi kinerja keuangan. Next. Baik, sampailah kita pada critical review dari artikel berkaitan dengan environmental cost ini. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, penelitian ini memberikan kontribusi pada 3 bidang penelitian sekaligus, yaitu manajemen biaya strategis, akuntansi manajemen lingkungan, dan akuntansi biaya. Yang kedua, peneliti memberikan bukti yang menunjukkan bahwa manajemen biaya eksekutif memungkinkan analisis kinerja yang mempengaruhi manajemen biaya struktural dan struktur biaya. Yang ketiga, penelitian memberikan hasil empiris yang diperoleh dari 319 perusahaan. Sebagian besar literatur yang menyelidiki biaya lingkungan bersifat deskriptif dan preskriptif. Namun, pada penelitian ini disertakan juga hasil empiris terhadap 319 perusahaan. Selanjutnya, ada kekurangannya. Yang pertama, penulis berfokus pada salah satu komponen manajemen biaya eksekutif, yaitu tracking environmental cost atau biaya pelacakan. Sedangkan ada beberapa komponen lain yang dapat diperiksa seperti desain perusahaan, penggunaan indikator kinerja, lingkungan keuangan, dan non-keuangan. Yang kedua, hanya ada satu aspek dari manajemen biaya struktural yang dijadikan sebagai variabel, yaitu implementasi inisiatif lingkungan atau inisiatif, dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek di luarnya seperti skala operasi, sumber daya, dan batas-batas perusahaan. Dan yang terakhir, data yang diperoleh melalui survei cross-sectional yang dapat menghalangi kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori yang terdapat di penelitian ini. Jadi kesenjangan teori yang kita dapat ini ada 3, yaitu dalam hal materi, empiris, dan praktik. Dalam hal materi ini tidak ada kesenjangan karena dari beberapa para ahli ini sudah mengungkapkan jika biaya lingkungan secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja keuangan. Lalu pada kesenjangan di empiris ini ada kesenjangan, yaitu dibuktikan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh PISNI yang berjudul The Relation Between Cost System Design, Manager Evaluation of the Relevance and Usefulness of Cost Data and Financial. Jadi, di penelitian sebelumnya itu terdapat mengungkapkan bahwa terdapat bukti empiris yang terbatas dan sering bertentangan dalam literatur akuntansi biaya yang mendukung hubungan antara praktik penetapan biaya dan kinerja. Lalu pada kesenjangan teori pada praktik ini ada kesenjangan, yaitu
kalau penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini hanya dilakukan di Kanada saja. Oke, baik. Sekian pemaparan terkait review artikel mengenai environmental cost management. Kami berharap bahwasannya kekurangan dan juga kesenjangan dari artikel ini itu dapat diperbaiki oleh peneliti-peneliti ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.